Baik, ini untuk part keduanya karena keterbatasan pada akun Zoom hanya bisa 40 menit kurang lebih. Jadi ini untuk kelanjutannya. Baik, terakhir udah sampai dengan uji Glaser ya. Ini untuk yang menggunakan SPSS, datanya yang sudah saya uji sebelumnya, sudah saya buatkan juga. Oke, untuk sesuai soal, selanjutnya itu adalah OMOS. Di sini saya langsung saja ke untuk bagian terakhirnya itu oh maaf, bukan di sini, satu lagi. Oke, di sini. Oke, ini untuk modelnya sudah saya buatkan terlebih dahulu karena prosesnya juga lumayan panjang. Eh, Keterbatasan dari video ini juga karena tidak bisa terlalu panjang agar bisa mempersingkat waktu. Di sini juga sudah saya buatkan untuk model-modelnya, di mana G-square, probability-nya, GFI-nya, GFEI-nya, TRI-nya, CFI-nya, NFI-nya, EIV-nya, dan RMC. Oke, di sini masing-masing dari indikatornya itu adalah Good of Fit Index atau SEM. Itu ada 9. Nah, di sini itu hasil dari Amos. Ini sudah saya olah sebelumnya. Itu mungkin kurang lebihnya udah saya buka dulu ya. Datanya harusnya bisa dibuka dari sini. Oh, oke, bisa kita tunggu sebentar. Ini sembari menunggu untuk convert yang video part pertama. Hmm, kita source-nya langsung masuk untuk modelnya. Oke, nah ini dia. Oke, ini yang sudah kurang lebih saya buatkan. Jika ingin menampakkan angka-angkanya, mungkin bisa dimunculkan dengan mengklik ini. Oke, kurang lebih. Nah, hasil model ini saya copy ke Excel agar lebih mudah untuk memasukkan kriteria yang pada masing-masing indikator ini. Di mana itu adalah untuk Chi-square-nya. Untuk model SEM itu didapat dengan 43,477 yang sebenarnya itu diharapkan lebih kecil atau mungkin lebih kecil dari itu. Dan kesimpulannya itu sebenarnya di sini good fit saja. Dan kedua itu adalah X2 significant probability di mana untuk cut off values-nya itu harus lebih besar dari 0,05. Nah, di sini didapat untuk indikator nomor 2 itu 0,068 di mana itu lebih besar dari 0,05 dan kesimpulan itu good fit. Kemudian untuk indikator yang 3 sama 4 itu karena dia terlalu mendekati di mana di sini 0,926 memang lebih besar dari 0,9 tetapi itu mendekati dan sebenarnya masih bisa digunakan juga untuk variabelnya. Untuk ini untuk indikatornya. Maaf. Kemudian untuk yang EGFA-nya juga bisa dibilang di bawah tetapi tidak terlalu jauh untuk selisihnya. Tetapi untuk kesimpulannya itu marginal fit atau close fit. Mana di bawah dari 0,9. Kemudian ada yang TLI-nya juga itu tetap di atas 0,97. CFI-nya juga 0,979. Kemudian ada juga NFI-nya juga 933 dan 0,98 dan RMSI-nya itu 0,064. Hmm, baik. Oke. Kurang lebih ini untuk hasil dari Amos. Oke, yang terakhir itu adalah sesuai soalnya adalah Smart PLS. Di sini juga untuk Smart PLS sudah saya buatkan sebenarnya.
Jadi mungkin ini lebih karena menjelaskan lagi sih. Oke, mungkin dimulai dari regresi terlebih dahulu. Nah, data ini sebenarnya didapat dari data yang sesuai dari Excel yang di awal, mana data Excel tersebut harus dibuatkan file tersendiri, yang dimana format dari file itu harusnya tidak seperti Excel pada umumnya, dimana itu menggunakan format CSV, comma delimited, dan di sini sudah saya import juga untuk datanya. Oke, di sini. Nah, di sini saya hanya bisa menggunakan satu, yaitu yang regresi analisis. Regression, nah di sini yang dilihat itu ada beberapa. Sebentar, sedang loading untuk analisisnya. Mhm. Oke, di sini langsung saja start calculation-nya. Hmm, oke, oke, oke. Nah, oke, bisa dilihat juga dari summary coefficient-nya. Oke, bisa dilihat untuk p-value-nya itu di bawah 0,05, yang bisa dikatakan untuk model ini itu valid ya, bagus. Oke, di sini ini untuk unstandardized-nya, untuk koefisiennya itu juga. Oke, di sini untuk ANOVA-nya, p-value-nya juga di bawah 0,05. Oke, ada juga ini untuk R square. Oke, di sini dapat R square-nya di 0,348 ya. Nanti ini yang untuk adjust-nya itu 0,335, sedangkan untuk Dolby Vision-nya 1,356. 1354. Oke, di sini juga bisa kita lihat untuk collinearity-nya itu fit di bawah 10 ya. Yang seharusnya itu variabelnya bagus. Oke, seharusnya itu saja untuk yang regresi. Oke, selanjutnya harusnya setelah regresi masuk ke satu lagi yang SEM, PLS SEM, di mana PLS SEM itu ada dua kalkulasi, di mana itu ada yang algoritma dan bootstrapping. Yang pertama kita coba dulu untuk yang bootstrapping. Sorry, untuk algoritma. Oke, bisa kita lihat untuk koefisiennya. Maaf, harusnya yang matrix. Pet koefisiennya. Matrix. Oh, sorry. Di sini kita lihat dulu untuk loading vektornya. Oke, di sini harusnya batasnya itu 0,6 pada PLS ini sendiri. Tetapi jika dipasangkan untuk batasnya itu di 0,5, seharusnya semuanya udah masuk sih. Di atas 0,5. Kemudian juga ada untuk R square-nya. Oke, itu harusnya 0,38 sama juga yang kemarin tadi. Kemudian ada juga construct reliability dan validity-nya. Oke, di bawah, di atas 0,5 semua ya. 0,05. Oke, kemudian yang terakhir itu ada yang untuk collinearity-nya itu PIV ya. PIV-nya oke, di bawah 10 semua. Paling tingginya di angka 4,6 ya. Tapi masih di bawah 10 itu harusnya masih bisa digunakan untuk variabelnya. Oke, yang terakhir itu adalah yang untuk bootstrapping. Untuk bootstrapping langsung saja juga. Tapi di sini kayaknya
Untuk bootstrapping hanya melihat di koefisien pad seharusnya. Oke, tunggu sebentar. Sorry, pad, pad koefisiennya sih. Untuk p value-nya. Mana p value-nya itu di bawah 0,05. Oke, di sini untuk loading vektornya. Oke, sama juga bawah 0,05. Kemudian R square. Oh, sorry. Harusnya cuma hanya itu sih. Harusnya cuma hanya untuk pad-nya saja. Oke, mungkin untuk penjelasannya kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan. Kurang lebih terakhir itu untuk pembahasannya itu di Smart PLS. Kurang lebih sudah saya jelaskan juga. Yang terakhir ini adalah untuk yang Smart PLS-nya. Oke, ini yang terakhir. Harusnya sudah tidak ada lagi. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Demikian. Terima kasih, Pak.